satu pokok aja lah nasi kami satu piring. Ku tengok anakku kurang sama aku bapak. Dibilangnya kayak gitu. Tapi tak mana lah. Apa ku bikin? Dulu, langit adalah buku bagi kakek dan nenek kita. Mereka tak butuh aplikasi di genggaman tangan untuk tahu kapan bumi akan menangis atau kapan matahari akan memeluk ladang. Hutan Bukit Barisan merupakan rumah bagi beberapa spesies langka dan endemik di Pulau Sumatera, seperti gajah, orang utan, bunga bangkai, dan bermacam hewan lainnya. Namun detik ini, rumah mereka mulai menyempit. Untuk di wilayah-wilayah Sumatera Utara sebenarnya gini, hutan kita hanya ada di Taman Nasional Gunung Leuser ya. Yang kemudian ada kita sebutkan kawasan ekosistem Leuser. Itu yang menopang misalnya dari wilayah Langkat, Karo, Deli Serdang hingga Kabupaten Dairi. Nah itulah hutan yang masih tersisa. Itu pun kita bisa lihat hutannya hanya di punggung-punggung bukit begitu. Kemudian di sekitar wilayah Danau Toba, lanskap bagian tengah Sumatera Utara. Nah hutannya itu hampir seluruhnya, areal hutan di sana itu sudah dibebani izin ya. Nah kemudian masuk ke wilayah Tapanuli bagian dari utara sampai ke selatan hingga Mandeling Natal, itu ada 2 ekosistem penting di wilayah punggung-punggung Bukit Barisan. Contoh misalnya di 3 kabupaten kota Tapanuli Utara, Tengah, dan Selatan, itu merupakan ekosistem Batang Toru atau Harangan Tapanuli kita sebutkan. Kemudian di wilayah selatannya lagi ada ekosistem Taman Nasional Batang Gadis. Kondisi hutan ini diperparah ya, rusak dan tingkat deforestasi yang semakin tinggi, masif, itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti hutan tanaman industri satu. Kemudian ekspansi perkebunan sawit ya. Ternyata dari sejak 2000-an awal, wilayah-wilayah tersebut juga diintervensi tuh oleh perkebunan-perkebunan sawit. Kemudian pertambangan emas, baik yang legal ataupun ilegal ya. Jadi hutan di Sumatera Utara ini selain di wilayah punggung-punggung Bukit Barisan yang tersisa, di wilayah pesisir dari yang pertama bagian timur Sumatera Utara, dari Langkat hingga kemudian Labuhan Batu, itu juga semakin tinggi angka deforestasinya. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir saja itu kita sebutkan belasan ribu hingga 15 sampai 20 ribu hektar hutan mangrove di Sumatera Utara itu berkurang luasannya. Berkurangnya hutan mangrove ini paling besar adalah perluasan perkebunan sawit, alih fungsi ya, dari hutan mangrove ke perkebunan sawit dan pertambakan. Proses ini sebenarnya ilegal. Banyak perkebunan sawit di wilayah pesisir timur Sumatera Utara itu ilegal. Pesisir barat juga demikian. Nah, hingga di Pulau Nias itu juga perluasan mangrove-mangrovenya itu banyak diintervensi. Kalau dilihat di Kabupaten Tapanuli Tengah hingga kemudian Mandeling Natal, itu juga ekspansi perkebunan sawitnya masif dilakukan. Nah, itulah yang memicu kerusakan hutan di Sumatera Utara, Bang. Di sini, di tanah Sumatera Utara, sebuah cerita tentang keseimbangan yang retak baru saja dimulai. Saat itu,
siklon Senyar mulai terbentuk dan berasal dari Selat Malaka. Terbentuknya siklon ini merupakan fenomena langka yang tidak biasa. Dengan kondisi cuaca yang tidak lagi bisa diprediksi, keseimbangan alam mulai sirna. Maka bencana tidak lagi terelakkan. Kereta kita, Kak. Tengok Lady, Kak. Siklon tropis Senyar itu yang terjadi pada tanggal 26 November 2025 merenggut banyak sekali korban jiwa di 3 provinsi, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, bahkan sampai ke Sumatera Barat. Dari rilis yang pertama kami keluarkan tanggal 17 November, kami mendapatkan informasi bahwa besoknya terjadi bencana banjir di wilayah pantai barat seperti di sekitar Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Lalu pada tanggal 22 November saat menjadi bibit siklon juga terjadi peningkatan curah hujan yang cukup signifikan. Ditambah lagi pada saat siklon tropisnya sudah disahkan menjadi siklon tropis Senyar, curah hujan tercatat cukup sangat tinggi bahkan, di mana tercatat di sekitar wilayah Langkat 390 mm. Kita tahu biasanya kalau curah hujan ekstrim itu adalah 150 mm per hari. Ternyata di wilayah Sumatera Utara, khususnya di wilayah Langkat, tercatat 390 mm per hari. Itulah kita sudah menyebutkan bahwa itu merupakan curah hujan ekstrim, sehingga mengakibatkan wilayah tersebut terkena banjir, bahkan terjadi juga longsor di beberapa wilayah Sumatera Utara. Lalu pada saat siklon tropis sudah mulai berkurang energinya, di wilayah pesisir timur masih terjadi peningkatan curah hujan yang cukup tinggi, yaitu wilayah Serdang Bedagai, di Asahan lebih tinggi bahkan sampai ke Tanjung Balai walaupun sudah menjadi ex-siklon tropis Senyar saat itu. Sumatera Utara itu memiliki 2 puncak musim hujan, yaitu di bulan Mei dan di Oktober atau November. Jadi kejadian siklon tropis kemarin itu ketepatan terjadi pada saat puncak musim hujan di Sumatera Utara. Lalu puncak musim kemarau sendiri pada bulan sekarang nih, bulan Februari dan bulan Juni, sehingga kita antisipasi akan terjadinya hot spot. Kita tahu bahwa kemarin saat tidak terjadi hujan ya selama 2 minggu berturut-turut, ternyata hot spot juga cukup meningkat di wilayah Sumatera Utara dan di bagian barat. Kita juga nanti pada bulan Juni kita mesti lebih waspada lagi agar tidak melakukan penebangan pohon seperti itu atau pembakaran yang tidak sesuai izin dari pemerintah, agar tidak menambah kejadian hotspot seperti tahun lalu. Mungkin kejadian itu waktu itu kalau di kampung kami malam jam 3 karena kami tinggal di perumahan sekolah. Ada waktu itu teman kami marga Stompul, dia bilang kayak gini, Le, tolong le. Aku terkejut karena malam jam 3 malam lah kan. Apa Le, aku bilang, datanglah Le ke sini. Tolong dulu Le, biar ku bawakan main muni ini, dibilang. Iya aku bilang. Mau jam 4 pulang kami keluar dari rumahnya itu. Aku mau tidur sebentar. Aku pula nggak tertidur karena suara bumi ini terus kayak gitu. Kalau kayak gitu nggak bisa aku tidur. Nanti kena kita pula, aku bilang. Ayo kita tengok orang itu. Jam 6 udah berkumpul kami 4 orang. Situ kami bawa senter. Kami senter apa itu? Pohon kayu hariara. Rupanya setengah jam lagi kami tonton, jatuhlah itu. Karena jatuhlah hari-hari itu longsor. Di atas gunung kayak gitu, tinggi, semuanya jatuh semua. Datanglah orang-orang kampung, dibilang kayak gini, tolong. Baru pergi kami ke Haramonting. Itulah gereja HKBP, Haramonting. Sebenarnya perasaan kami
udah mulai tertakut. Namanya pun trauma kan, karena nengok situasi itu sangat ngeri lah. Sedangkan aku sendiri, macam mana lah aku bilang, orang tuaku aja nggak bisa aku selamatkan. Memang aku berpikir sama orang tua, karena apa? Orang tua itulah sebelah surga. Aku berpikir, macam mana lah aku bilang, anak aku pun ada yang istriku pun ada yang aku bantu. Bukannya aku yang bisa mengurus keluargaku. Orang lain pun bisanya. Terima kasihlah Tuhan, ku bilang ya dalam hatiku. Ada 3 hari atau 1 minggu itu berkumpullah kami di kampung itu. Karena kerjasama dia bilang, apapun yang ada di kampung ini yang kita bisa makan, kita kerjakan. Kerjasama namanya. Kerjasama mungkin kalau di sana waktu itu 60 kakak ada. Lebihnya, kalau enggak 60, 80 ada. Tak 2 minggu, 3 minggu datanglah heli. Dibawalah sembako. Waktu itu aku pun terkejut karena aku dari kecil enggak pernah aku tengok turun heli. Itulah baru tambah lama tambah hari datang lagi dibawa beras baru cukup kami. Kalau kami dulu cuma 1 pokok aja lah nasi kami 1 piring. Ku tengok anakku kurang sama aku bapak. Dibilangnya kayak gitu. Tapi tak mana lah. Apa ku bikin? Biarpun kami pun makan ubi, makan durian yang mentah. Karena bencana lah kan. Durian pun hancur semua. Kebun hancur. Kayak gitulah cerita kami dari atas itu. Orang teman kami pula karena bisa tembus jalan ini kami rintis. Bisa sampai ke hutan Abolon ini. Keluar satu-satu orang yang dari atas. Yang bertahan sekarang cuma 40 kakak. Perjalanan kami 5 jam kalau mau turun. Jalan kaki. Itu pun hati-hati jalannya. Sampai sekarang inilah kami asal mau datang sembako. Inilah kami bawa. Inilah beban kami ke atas. Kalau dikira kilometernya adalah sekitar 20 kilometer. Bencana ini bukan sekadar angka di layar berita. Ia adalah sebuah perpisahan yang dipaksa. Banjir bandang November lalu di Sumatera Utara bukan hanya membawa air dan kayu. Ia membawa pergi kenangan yang dibangun puluhan tahun dalam hitungan menit yang singkat dan pekat. Setiap kali awan hitam berkumpul di atas bukit, ada ketakutan yang merayap. Kita belajar dengan cara yang perih, bahwa air dan tanah punya cara sendiri untuk menuntut ruangnya kembali. Pertanyaannya, setelah semua ini berlalu, apakah kita masih berani menyebut diri ini penguasa alam? Lumpur mungkin mengubur lantai rumah, tapi ia tak mampu mengubur harapan. Lihatlah tangan-tangan ini. Tangan yang mungkin masih gemetar karena trauma, namun ia tetap membersihkan sisa amarah alam. Ini adalah cara mereka merebut kembali martabat dan kehidupan yang sempat terhenti. Inilah potret kita sebenarnya. Di balik setiap bencana yang datang meruntuhkan,
selalu ada gotong royong yang tumbuh membangunkan. Kami memang banyak masyarakat, cuma dalam artinya ada pula relawan yang datang. Inilah kami bentuklah ada kumpulan biar diperhatikanlah kami. Apalagi kami sekarang keadaan keadaan susah lah, karena kami pun mencari sana apa kami cari. Tapi anak sekolah kami pun adanya. Kami penting diperhatikanlah Pak. Itu kami bilang sama Pak masyarakat, biar perhatikanlah kami, gitu aja nya. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Bencana alam banjir meluas hingga 12 kabupaten kota di Sumatera Utara. Polda Sumatera Terkendala dengan Utara akses merilis jalan, bantuan logistik dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum sampai ke Saat itu dan lokasi juga pemirsa, bencana. Untuk Gubernur mengetahui Sumatera informasi Utara telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, serta gempa bumi hingga 10 Desember Hari mendatang. ini banyak korban ditemukan di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sementara 209 orang lainnya dinyatakan masih hilang. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Mengenai kejadian bencana, banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di tepatnya di tanggal 25 November tahun 2025 kemarin itu, saya melihat sangat banyak bekas-bekas longsoran yang diakibatkan karena memang curah hujan yang tinggi, dan itu sangat-sangat berdampak juga hingga saat ini dan juga masih sangat membekas. Kita bisa lihat yang pertama dari fasilitas umum, seperti misalnya pendidikan. Cukup banyak sekali sekolah-sekolah yang hancur dikarenakan banjir dan juga longsor tersebut. Dan juga cukup banyak juga rumah-rumah ibadah, seperti gereja, seperti juga masjid yang terdampak. Dan ada yang memang menyisakan bangunan bahkan sama sekali tidak ada karena memang tergeser ataupun tergerus oleh derasnya air banjir pada saat itu. Khususnya di Hutan Abolon, salah satu mata pencarian masyarakat itu adalah dari pertanian. Jadi sawah-sawah di Hutan Abolon itu, kabarnya itu 1 bulan lagi kalau tidak salah itu akan panen raya. Sehingga yang terdampak adalah perekonomian dari masyarakat yang memang susah daerah buka, yang memang fokus untuk di pertanian itu benar-benar terhambat. Salah satu juga yang terdampak adalah akses jalan, yang sampai saat ini juga masih diperjuangkan dan masih juga diperbaiki oleh pihak Pemkab Klaten itu sendiri. Yang saya ingat saat saya itu berkunjung ke desa Sejago-Jago, itu pengalaman saya pertama untuk turun ke lapangan, dan kami melakukan perjalanan dengan teman-teman di kondisi transisi dari sore ke maghrib dengan kondisi curah hujan yang agak gerimis. Perjalanan menuju ke desa tersebut ternyata terdapat gundukan lumpur yang sebenarnya ketika memang ini kering itu bisa dilewati. Tetapi pada saat itu hujan juga gerimis berubah menjadi deras, sama sekali tidak bisa dilewati. Alhasil mobil kami sempat terjebak. Hingga juga kami berpikir masih ada rasa was-was, takut terjebak di situ. Hingga pada akhirnya kami juga bisa lepas dari situ dan melanjutkan perjalanan dengan melakukan pergantian tempat untuk penyaluran bantuan tersebut. Cerita bahagia mungkin yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa melihat masyarakat
masih bisa tersenyum di tengah bencana yang masih sangat bisa menggores hati ya. Karena memang bukan hanya dari segi rumah ataupun segi materi, bahkan nyawa ataupun keluarga mereka menjadi salah satu korban yang terjadi akibat daripada banjir tersebut. Panginoon namin nan tu Bapak Pemerintah, alana sebelum bencana mulu sekolah madokyan, mabagakya sekolah. Jadi sedangkan parinja buku pe ma guru isi honor. Mulu bu ini alana sementara sega sekolah opak lokal deh, memang aka KN di tentara marotu si mamere, mai partai mai potoi. Mulu Panginoon manihan hatok di pature. Asa boy kembali kami muse akan masyarakat na terdampak muse na laut tu pindah tu sian mengusi tu jayon asa boy mulak di parwahom mai asa boy mulak muse sekolah. Ada na mulu ido sekolah generasi deh. Salah satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan adalah bagaimana rasa kepedulian kita, dan juga kita harus sadar diri bahwa segala sesuatu apapun yang kita mulai harus berangkat dari diri sendiri ya. Seperti misalnya sampah pun masih masalah yang mungkin bukan hanya di daerah saja ya, tetapi di daerah Indonesia sendiri itu masih sangat banyak gitu kan. Harapan saya juga kepada generasi muda ini tidak hanya individualis ya, mementingkan diri sendiri gitu. Bahwasanya kita itu bersatuan dengan masyarakat ketika memang terjadi hal-hal apapun yang memang di sekitar kita bisa memberikan dampak, kita bisa memberikan manfaat. Tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu hal besar, tetapi mungkin dimulai dari langkah kecil yang mungkin itu bisa berdampak pada hal-hal besar yang bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Sumatera Utara belum menyerah. Kita sedang berjalan pulang. Apakah kejadian ini akan terulang lagi? Kita tidak bisa menjawabnya. Namun, dengan bersahabat dengan alam, kita dapat mereda amarahnya untuk keberlangsungan anak dan cucu-cucu kita.